wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran IPA kelas 9. Masih kesempatan ini Bapak membahas tentang listrik dinamis. Sebelumnya atau minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang rangkaian terbuka dan tertutup, hukum Ohm, dan rangkaian pada hambatan seri dan hambatan paralel. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff dan menyelesaikan soal tentang rangkaian listrik. Baiklah, kita mulai yang pertama tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini intinya membahas tentang arus listrik pada rangkaian. Lebih jelasnya, hukum Kirchhoff yang pertama berbunyi, besar arus listrik yang masuk ke titik cabang sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang itu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada 3 cabang, 1, 2, 3. Ini titik cabang. Lalu arus masuk yang arahnya menuju titik cabang. Nah, ini I1. Kalau teruskan, ini arus masuk. Tanda panah kalau teruskan menuju titik cabang. Lalu ada arus keluar yang arahnya meninggalkan titik cabang. Nah, ini I2 yang menjauh atau meninggalkan, I3 menjauh atau meninggalkan. Nah, persamaannya arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, berarti arus masuk itu cuma satu, I1 saja ini yang arahnya menuju titik cabang. Ini. Lalu arus keluar ada 2, I2 dan I3. Maka I2 ditambah I3. Kalau begitu arus masuknya berapa? Lihat, arus masuknya I2 3 ampere, I3 5 ampere, berarti arus masuk 3 ditambah 5 8 ampere. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh yang lain. Contoh yang berikutnya adalah untuk satu titik cabang. Lihat gambar berikut ini. Ini ada berapa cabang? Bagus, ada 4. 1, 2, 3, 4 titik cabangnya ini. Kemudian dari gambar ini yang ditanya berapakah besar kuat arus I1. I1 yang ini nih. Belum diketahui, yang ditanyakan I1. Kita balik ke persamaan tentang hukum Kirchhoff. Arus masuk sama dengan arus keluar. Lalu kita cari arus masuk tuh yang mana? Lihat. Cari di gambar ini yang arah panahnya menuju titik cabang. Ya betul, berarti ini 1. Lalu ada I3. Maka arus masuknya adalah I1 ditambah I3. Sekarang arus keluar, berarti cari yang tanda panahnya meninggalkan atau menjauhi titik cabang. Berarti I2 dan I4. Berarti I2 ditambah I4. Sekarang I3 besarnya 4 ampere, I2 besarnya 6 ampere, I4 besarnya 3 ampere. Langkah berikutnya, 6 dan 3 ditambahkan 9. Berarti I1 ditambah 4 ampere sama dengan 9 ampere. Karena yang ditanyakan adalah I1, 4 ini pindah ke sebelah kanan. Karena ini tanda positif, pindah ke sebelah kanan melewati tanda sama dengan berubah jadi negatif. 9 dikurangi 4, berarti I1 sama dengan 5 ampere. Paham ya? Bagus. Sekarang akan saya berikan contoh yang lain yang sedikit rada rumit ini, yaitu tentang titik cabang lebih dari 1. Lihat gambar ini. Ini sedikit rumit. Titik cabangnya ada 1, 2, 3. Ada 3 buah titik cabang. Pertanyaannya, berapa besar I3? Berarti ini. Lalu berapa besar I5? Ini. Nah, lebih jelasnya Bapak akan coba menjawab tentang contoh tadi. Lihat, perhatikan sini. Karena kalau ditanya I3, berarti kita lihat titik cabang 1. Seandainya gambar ini Bapak potong di sini, maka akan membuat gambar seperti ini. Nah, ini berarti ini titik cabang 1. Nah, maka setelah dipotong menjadi gambar seperti ini, akan terlihat
arus masuk yang mana dan arus keluar yang mana. Arus masuk sama dengan arus keluar. Berarti arus masuknya ada berapa? Ya betul, 1 I1, ini arahnya menuju titik cabang. Lalu arus keluarnya ada berapa? Ya betul, 3 I2, I3 dan I4. Maka di sini arus masuk sama dengan arus keluar. Maka I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. Sekarang kita masukkan nilainya. I1 12 ampere, I2 5 ampere, I3 belum ketahuan atau belum mau dicari, lalu I4 4 ampere. Nah, sekarang 12 ampere sama dengan 5 ditambah 4 dulu berapa? Betul, 9. Dari 12 ampere sama dengan 9 ditambah I3. Karena sekali lagi yang ditanya adalah I3, maka 9 ampere pindah ke sebelah kiri melewati tanda sama dengan, maka berubah menjadi negatif. 12 dikurangi 9, 3 ampere sama dengan I3. Maka I3 itu sama dengan 3 ampere. Paham ya? Ini untuk besarnya I3. Sekarang balik lagi ke gambar yang awal. Pada besar I5. Nah, berarti kita lihat titik yang nanti nomor 2. Seandainya ini dipotong di sini, dipotong, maka rangkaian titik I2 gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini nih, I2 nih, I2. Paham ya? Nah, sekarang yang ditanya I5. Kalau lihat dari gambar, berarti arus masuknya ada berapa? Lihat nih, I2 arah masuk menuju titik cabang, I3 menuju titik cabang. Berarti arus masuknya adalah I2 ditambah I3 sama dengan arus keluar ada berapa cabang? Ya 1 I5. Sekarang masukkan I2 5 ampere, I3 3 ampere. Dari yang besar ini tadi yang pertama dikerjakan, maka besarnya I5 berapa? Tinggal 5 ditambah 3, 8 ampere sama dengan I5. Sekarang dibalik, I5 sama dengan 8 ampere. Paham ya anak-anak ya? Kita sudah mempelajari tentang hukum Ohm, hambatan seri, hambatan paralel, lalu hukum Kirchhoff. Pada ketiga subpokok bahasan ini, intinya adalah untuk menyelesaikan soal-soal tentang listrik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, hambatan seri. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Kemudian ditanya berapakah besar arus listrik I yang mengalir pada rangkaian tersebut. Sebelum mencari besar arus listrik, langkah pertama adalah mencari hambatan. Lihat di sini. Karena ini dirangkai secara satu jalur, maka diselesaikan dengan rumus seri, hambatan seri, yaitu RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R kecil. R kecil ini hal yang baru yang disebut dengan hambatan dalam milik sumber tegangan 20 volt. Ini 3 ditambah 6 ditambah 1 sama dengan 10. Berarti RS-nya 10 ohm. Nah, sekarang untuk mencari arus I, ingat hukum Ohm. Salah satu persamaannya adalah I sama dengan V per R. Karena ini adalah rangkaiannya seri, maka R-nya adalah R seri. V-nya di sini 20 volt. R serinya 10 ohm, maka 20 bagi 10 2 ampere. Paham anak-anak ya? Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini hubungannya dengan hambatan paralel. Lihat, berapakah besar arus listrik I1 I2? Karena di sini ada 3 cabang tuh, 2 3, maka arusnya pun 3 macam, I1 I2 dan I. Sekali lagi, untuk mencari besarnya arus listrik, maka cari dulu besar hambatan pada rangkaian ini. Karena ini dipasang secara paralel, gunakan rumus paralel. Dengan langkah-langkah yang sudah jelaskan pada materi sebelumnya, R1 3, R2 6. Lalu samakan penyebutnya, ini 2, ini 1, ditambahkan jadi 3. Kemudian dibalik, RP ke atas 1 ke bawah, 6 bagi 3, maka RP sama dengan 2 ohm.
Lalu kita coba jawab. Berapa besar I? Arus listrik I ini arus listrik yang belum masuk ke cabang, yang disebutkan arus utama atau arus yang keluar dari sumber tegangan. Hambatan yang digunakan adalah hambatan keseluruhan atau hambatan rangkaian pada gambar. Maka I sama dengan V dibagi RP. V-nya di sini 12 volt, RP-nya 2 ohm, 12 bagi 2, 6 ampere. Lalu kalau I1, yaitu arus yang melewati R1, itu V dibagi R1. V-nya 12, R1-nya 3 ohm, 12 bagi 3, 4 ampere. I2 berapa? Sama langkahnya V dibagi R2. V-nya berapa? 12 volt. R2-nya berapa? 6 ohm. 12 bagi 6, 2 ampere. Paham anak-anak ya? Nah, sekarang kita coba contoh nomor 3 atau rangkaian gabungan. Ini sekali lagi Bapak ingatkan, ini rumit. Sedikit rumit tapi Bapak jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak paham. Rangkaian. Namanya rangkaian gabungan atau campuran karena ada seri, ada paralel. Yang dinyatakan sama I1, I2, dan I3. I1, I2, dan I3. Sekali lagi, untuk menjawab berapa besar arusnya, kalian cari dulu hambatan penggantinya. Lihat, hambatan pengganti ini berapa? Andaikan hambatan ini Bapak potong di sini, maka rangkaian seperti ini kan. Nah, setelah seperti ini, potong di sini, selesaikan secara rumus paralel dulu. Lihat, rumus paralel ini R2-nya 3, R3-nya 6. 1 per RP, 1 per R2 ditambah 1 per R3. Masukkan. Ini 3, ini 6, samakan penjemputnya. Ini 2, ini 1. 2 tambah 1, 6. Kemudian dibalikan, RP ke atas, 1 ke bawah, 6 ohm ke atas, 3 ke bawah. 6 bagi 3, 2 ohm. Ini belum selesai, karena ini belum digabungkan. Lihat, untuk langkah berikutnya bagaimana? Rangkaian ini setelah ini digabungkan, maka akan berubah rangkaiannya menjadi seperti ini. Ini R1 yang 2 ohm, ini hambatan yang diselesaikan dengan paralel tadi. Setelah diperhatikan, ini kan dan satu jalur atau diselesaikan secara seri, maka RS sama dengan R1 ditambah RP. RS-nya tahu 2 ohm, RP-nya sudah dikerjakan yang tadi 2 ohm. 2 tambah 2, 4 ohm. Paham anak-anak ya? Nah, sekarang kalau ditanya I1 berapa? I1-nya, karena sekali lagi I1 adalah arus utama yang di luar cabang, maka R-nya digunakan juga R keseluruhan. Maka rumus yang digunakan adalah lihat sini, I1 sama dengan V dibagi RS. V-nya 12 volt, RS-nya 4 ohm. 12 bagi 4, 3 ampere. Paham ya? Nah, untuk berikutnya adalah mencari nilai I2 dan I3. Kalau contoh yang nomor 2 tadi kan I2 itu sebenarnya V dibagi R2. Itu betul, tapi kalau yang ini salah. Kenapa? Karena di luar cabang ada hambatan. Nah, caranya bagaimana? Lihat berikut ini. Lihat, untuk menghitung besarnya arus listrik I2 dan I3, cari terlebih dahulu besar tegangan listrik antara titik A dan titik B, atau ya, dinamakan VAB, karena sebagian tegangan listrik sudah terpakai oleh R1. Maksudnya ini, besar tegangan listrik antara titik A dan titik B itu bukan 12 volt lagi. Karena apa? Sebagian sudah dipakai oleh R1. Lalu lihat, besar tegangan VAB-nya berapa? VAB artinya V yang ini 12 volt dikurangi V R1, tegangan yang dipakai oleh R1. Yang dipakai oleh R1 ini maksudnya tuh. Nah, sekarang dibahas. Tegangan R1 itu artinya dalam hukum Ohm V itu sama dengan I dikali R. Ini apa? Karena yang melewati R1, maka I1 hanya R1. Maka VAB sama dengan I1 kali R1. Kita tahu VAB-nya berapa? V-nya 12 volt. Lalu
I1-nya berapa? 3 ampere yang ini. R1-nya berapa? Lihat di gambar, R1-nya adalah 2 ohm. Maka VAB sama dengan 12 dikurangi 3 kali 2. 12 dikurangi 6. VAB-nya sama dengan 6 volt. Setelah ketemu 6 volt, maka mencari I2 sama dengan VAB dibagi R2. 6 volt dibagi 3 ohm. 2 ampere. Lalu I3 VAB dibagi R3. Kita tahu R3-nya itu sama dengan 6 ohm, V-nya 6 volt. 6 bagi 6, 1 ampere. Sehingga kalau 2 ditambah 1, 3, sama dengan hukum Kirchhoff. Itulah cara menjawab contoh nomor 3. Mudah-mudahan anak-anak paham.